إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman itu maksudnya orang-orang yang percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya hari akhir, percaya akan adanya ketentuan Allah, qada dan qadar, percaya akan adanya hari balasan, hari kebangkitan. Itu orang-orang yang beriman. Orang-orang itu yang beriman itu oleh Allah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah, takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah itu mutlak sifatnya. Takut dalam keadaan kita senang, takut pula ketika kita sedih. Takut dalam keadaan kita kaya, takut pula ketika kita miskin. Takut kepada Allah ketika kita posisi kita di atas, mempunyai kedudukan tinggi, mempunyai wewenang dan lain sebagainya. Takut pula ketika kita menjadi rakyat biasa, rakyat jelata. Takut ketika di depan khalayak ramai, takut pula ketika kita di tempat yang sepi, yang tidak dilihat siapapun. Itu mutlak sifatnya, di mana saja, mau di kantor, di pasar, di mana, di rumah. Yang berkeluarga, yang belum berkeluarga, selama dia beriman sama Allah Ta'ala disuruh takut. Takut kepada Allah, merasa selalu dipantau Allah, dilihat Allah, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan semampunya dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian Allah menekankan, itu kan banyak hal. Perintah-perintah Allah itu banyak, sunnah-sunnah Nabi itu banyak, tapi ditekankan di sini di dalam satu hal, yaitu waqulu qawlan sadida. Ini ditaksis sama Allah. Setelah umum diperintahkan takwa secara umumnya, kemudian ditaksis sama Allah di dalam hal ini, karena hal ini sangat banyak peluang untuk dilakukan orang. Apa? Waqulu qawlan sadida. Ucapkanlah. Dan setiap hari kita ngomong, setiap hari kita di rumah, di masjid, di luar masjid, di sekolah,
di mana saja, di kantor, di pasar kita ngomong. Nggak mungkin kita diam mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita diam saja. Karena berbicara dengan lisan ini hal yang sering dilakukan, otomatis sering dilakukan, sering banyak salahnya. Maka ini ditekankan oleh Allah. Allah mengatakan wa qulu qawlan sadida. Ketika kamu bertutur kata, berucap, maka kata Allah, ucapkan, ini perintah berarti. Ucapkan dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu apa? Ucapan yang baik itu yang mencakup banyak hal. Yang pertama mungkin ucapan baik itu ucapan yang sopan. Nggak ngomong kotor, nggak ngomong yang jorok-jorok. Ucapan yang sopan, yang santun, yang baik. Ucapan baik itu ucapan yang kalau didengar lawan katanya, orang yang diajak bicara itu akan menyenangkan hati. Orang yang diajak bicara akan senang. Orang yang diajak bicara akan bunga hatinya. Itu omongan baik. Perkataan baik itu perkataan yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Berzikir, membaca Al-Quran, bersolawat, itu ucapan baik. Dan banyak hal ucapan baik. Lawannya itu yang dilarang. Ucapan yang menyakitkan hati orang yang diajak bicara. Ucapan yang kasar, omong kotor, omong yang tidak ada artinya, yang buang-buang waktu. Yang gak mendekatkan kepada Allah, bahkan menjauhkan diri kepada Allah. Ucapan yang membuat orang bercerai-berai. Ucapan yang mengadu domba. Ucapan menggunjing orang dan banyak hal. Itu yang dilarang. Yang ditekankan oleh Allah ucapan yang baik. Karena ini omongan ini setiap hari kita ngomong. Maka di sini ditaksis oleh Allah, dikhususkan hal ini, ditekankan oleh Allah, ucapkan. Ketika kamu berbicara, ucapkan ucapan yang baik. Kemudian ulama juga mengatakan termasuk ucapan. Jadi selama ini yang kita sangka ucapan itu hanya yang keluar dari mulut, ya itu ucapan. Tapi ada sesuatu yang pengganti ucapan, mempunyai arti. Kalau diucapkan bisa itu, ada artinya, orang paham. Apa? Isyarah atau gerakan. Kedipan mata itu bisa, kedipan mata kita itu bisa diartikan ngejek orang. Senyuman kita, senyum kita itu bisa senyum menyakitkan hatinya orang. Gerakan kita itu bisa gerakan yang menyakitkan hatinya orang, ngejek orang. Itu termasuk ucapan. Itu kata ulama termasuk qaulan sadida. Jangan sampai gerakanmu, senyumanmu, kedipanmu, tolehanmu itu bisa itu diartikan hal yang menyakitkan. Menyakitkan hati orang, membuat orang marah, menghina orang, bahkan ngerasanin orang pun bisa dengan gerakan. Itu juga dilarang. Dianjurkan gerakan kita gerakan yang baik, yang sopan, yang santun. Ulama juga mengatakan selain gerakan, tulisan. Tulisan itu dibaca, dilafadzkan juga. Jadi qol juga. Maka tulisan jangan nulis kecuali tulisan itu tulisan yang bermanfaat. Jangan apalagi sekarang menyebarluaskan tulisan yang tidak ada manfaatnya. Tulisan bahkan mengundang dosa, tulisan yang mengadu domba orang, tulisan yang menyebarluaskan aibnya orang, kejelekan orang, itu dilarang. Itu lawannya qaulan sadida. Sehingga perintah ini mutlak. Yang mempunyai arti ucapan, gerakan, tulisan itu semua diperintahkan oleh Allah. Khususnya ini yang setiap hari kita lakukan. Ucapan, gerakan, tulisan. Maka upayakan nggak nulis, nggak bergerak, nggak mengucap kecuali ucapan yang baik, yang diridhoi Allah, yang bermanfaat,
yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjanjikan apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Kalau itu kamu lakukan dalam keseharian kita, ucapan baik, gerakan baik, tulisan baik, Allah menjanjikan yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan melebur dosa kita. Orang mana yang tidak berdosa? Setiap hari kita bangun tidur pasti ada dosa yang kita lakukan. Tapi akan dilebur oleh Allah karena kita taat kepada Allah tadi. Ucapan kita baik, gerakan kita baik, tulisan kita baik. Kemudian Allah mengatakan wa man yuti'illah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Allah akan membenahi amal kita. Amal kita akan dibenahi oleh Allah. Yang tidak baik asalnya malas, gara-gara dia mentaati perintah Allah, tulisannya baik, ucapannya baik, gerakannya baik, amal yang tidak benar ini akan diberi hidayah oleh Allah, akan diberi petunjuk oleh Allah. Wa yuslih lakum a'malakum. Kemudian wa man yuti'illah wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hal ini khususnya qaulan sadida itu, faqad faza fawzan 'azima. Allah yang mengatakan dia sukses. Kalau itu ucapan dari orang biasa, orang yang kita percaya, dijanjikan kamu akan sukses, kamu akan berhasil, kita bunga, kita senang. Ini janji yang menjanjikan Allah, bukan makhluk, sang khalik, sang pencipta. Allah akan mengatakan fawzan 'azima, kesuksesan yang luar biasa. Artinya itu sukses mutlak. Sukses yang tidak ditaksis, sukses dunia, sukses barzah, sukses akhirat. Maka marilah agar kita sukses di dunia, sukses di barzah, sukses di akhirat, maka marilah kita taat kepada Allah, taat kepada khususnya ucapan, tulisan, gerakan, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikil a'lam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.